Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arya Fasa. Pada pembahasan sekarang ini kita akan belajar gimana cara untuk melakukan reset jam, reset wheel chain, interval wheel chain, trip A, trip B, dan gimana cara kita untuk mengetahui kapasitas baterai pada motor Vario 125. Sebelum kita bahas, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis guys. Yang pertama, reset jam. Caranya kita tekan bersamaan sampai angka yang menunjukkan jam berkedip. Kemudian kita tekan select satu kali, maka jamnya akan berkedip. Dapat kita rubah di menu select. Ini kita rubah jadi 12, jadi 1 sampai saat ini. Contohnya ini saya tekan sampai angka 7, berarti sekarang pukul 7. Kemudian kita rubah ke sebelah kanan, tekan set, maka menitnya akan berubah. Nah, kita rubah menitnya akan berkedip, kemudian kita rubah sebelah sini. Seandainya sekarang 09. Nah, dapat kita set. Nah, setelah itu kita wheel chain akan berkedip, kita tekan lagi sekali lagi. Intervalnya akan berkedip, tekan sekali lagi, maka sudah normal. Sekarang kita sudah reset menjadi 709. Yang kedua, cara untuk reset wheel chain dan interval wheel chain. Kita tekan secara bersamaan, sama jamnya akan berkedip, kemudian kita tekan select satu kali, tekan lagi satu kali, tekan lagi sampai ada tulisan wheel chain-nya keluar. Setelah itu baru kita tekan sekali lagi, maka ada tulisan di sini wheel chain sama 1000 km-nya berkedip. Ini adalah interval dari pemakaian olinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di BPR, buku pedoman reparasinya itu tertulis 4000, 1000 sampai 4000. Setelah itu kelipatan dari 4000. Tapi pada umumnya yang kita gunakan adalah 2000. Tergantung dari pemakaian kita sendiri. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan. Sekarang saya akan melakukan reset interval 2000. Caranya tekan secara bersamaan, kemudian kita tekan, jamnya akan berkedip, kemudian menitnya akan berkedip. Saya tekan lagi, wheel chain-nya akan berkedip, tekan sekali lagi, baru intervalnya akan berkedip. Baru di sini saya rubah 1500 menjadi 2000. Kemudian tekan set sekali lagi, maka dia akan normal. Artinya setelah saya set intervalnya 2000, setiap 2000 km, maka tulisan wheel chain-nya itu akan muncul yang menandakan kita harus melakukan pergantian oli. Setelah itu baru kita melakukan reset. Sedangkan cara untuk melakukan reset, jadi yang ini di sini ada tulisan wheel chain-nya. Kemudian setelah muncul tulisan wheel chain-nya, kita dalam posisi kunci kontak off, tulisan select-nya kita tekan sambil kita kunci kontak on. Nah, wheel chain keluar. Nah, setelah itu hilang. Nah, kalau sudah hilang, tulisan set tombolnya akan kita lepas, kemudian sudah normal. Kalau sudah hilang, menandakan reset berhasil. Yang ketiga, cara melakukan reset untuk trip A maupun trip B. Di sini ada perbedaan teman-teman antara trip A dan trip B. Kalau trip A itu artinya jarak kita mengukur antara kota A ke kota B. Sedangkan trip B-nya itu adalah jarak antara kota A, kota B, dan ke kota C. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ada versi-versi yang lain. Trip A kadang digunakan untuk mengukur berapa waktu atau kilometer penggantian dari fiber, kemudian ada berapa waktu untuk penggantian dari saringan udara. Itu tergantung dari kita untuk pengaplikasiannya. Nah, sekarang intinya saya akan menunjukkan gimana cara untuk kita melakukan reset trip A dan trip B. Selanjutnya kita tekan tombol select sekali, maka di sini ada tulisannya berubah menjadi trip A. Cara resetnya kita tekan lama sampai dia berubah menjadi angka 0.
Begitupun dengan trip B, tinggal kita pindahkan, ada trip B tulisannya, cara meresetnya sama, tekan lama sampai dia berubah ke angka 0. Selanjutnya kita tekan select sampai dia ke menu kilometer total. Keempat, banyak sekali yang bertanya-tanya gimana cara kita untuk mengetahui kapasitas baterai. Takutnya nanti ketika kita di perjalanan ternyata kita tidak bisa melakukan starter karena Vario 125 maupun generasi-generasi setelahnya itu tidak dilengkapi dengan kaki. Caranya itu seperti awal tadi, kita langsung tekan tombol select, kemudian ada trip A, trip B, average, ini adalah rata-rata pemakaian per kilometer. Nah, di sini kemudian ada 12,2 volt. Ini adalah kapasitas baterai yang sekarang. Untuk dropnya itu tidak boleh di bawah 9. Kalau dropnya di bawah 9, maka wajib kita melakukan pergantian dari baterai sendiri. Yang kelima, di sini ada menu average. Nah, di mana menu average ini dapat kita gunakan pada saat kita melakukan perjalanan jauh, sedangkan kita khawatir dengan kondisi bensin kita. Di sini dapat kita lihat ada tombol select, kita tekan sekali, kemudian kita tekan lagi, ada trip A, trip B, kemudian ada AVG, average ya, rata-rata pemakaian. Nah, di sini kalau caranya kita hidupkan sepeda motornya. Setelah kita hidupkan sepeda motor, di sini dapat dilihat dalam kecepatan seperti sekarang ini, perkiraan sekitar di 3 atau 2 km per jam dengan kapasitas 1 liter itu dapat kita menempuh 31,2 km per liter. Nah, di sini 31,2 ini menunjukkan kilometer per liternya. Nah, jadi kita dapat menempuh perjalanan dengan mengira-ngira dengan kondisi bensin seperti ini, kira-kira kita akan sampai 26,5 km. Alhamdulillah, kita senang teman-teman. Tadi kita sudah melakukan 5 pengerjaan, mulai dari reset jam, kemudian reset fuel tank, reset trip, reset baterai, dan terakhir gimana cara untuk mengetahui average atau kecepatan rata-rata penggunaan bahan bakar per jam, kilometer per liternya. Sekian dari kami, salam Arya Pasar.